Oke, selamat datang di playlist suplemen EL 2005, yaitu elektronika yang menunjang EL 2205 praktikumnya. Oke. Jadi playlist ini akan berisi pembahasan atau landasan teoritis tentang materi mata kuliah elektronika yang dapat menunjang pemahaman teman-teman untuk menjalankan praktikum. Jadi perlu diingat bahwa playlist ini tidak mencakup seluruh pembahasan yang ada di mata kuliah elektronika. Oke, jadi ada bab-bab yang di skip, tetapi yang dibahas adalah bab-bab yang ada kaitannya dengan ini, topik yang ada di modul praktikum elektronika. Kalau kita lihat, praktikum elektronika ini terdiri dari 6 buah modul ditambah dengan 1 buah modul tugas besar. Jadi modul 1 tentang dioda, modul 2 tentang BJT, 3 penguat BJT, 5 itu penguat MOSFET dan juga penguat MOSFET, 6 tahap output penguat daya. Nah, jadi nanti akan kita bahas kurang lebih ya gambaran dari playlist ini. Pertama kita akan bahas tentang dioda. Lalu kita akan bahas tentang BJT, transistor BJT, kemudian penguat BJT, lalu tentang FET, MOSFET ya, lalu tentang penguat MOSFET, dan mungkin nanti ada pembahasan tambahan juga tentang tahap output penguat daya. Jadi macam-macam penguat tipe A, tipe AB dan sebagainya. Tahap output penguat daya. Dan mungkin nanti akan ada beberapa tambahan lagi materi yang belum terpikirkan, tetapi untuk sekarang kurang lebih akan kita bahas itu tentang ini. Mungkin nanti akan ada modul tambahan terkait dengan desain ya. Karena kan jadi kita belajar EL 2005 elektronika ini itu teori ya kan, landasan teoritis. Dan kita juga melakukan eksperimen di praktikumnya. EL 2205 ini adalah praktik. Kedua ilmu ini akan kita gabungkan dalam sebuah proyek tugas besar atau proyek desain. Dalam desain kan kita juga mempelajari aspek-aspek lain, misalkan tentang ya of course kalau desain itu kan end to end ya, kalau di engineering. Jadi ada perhitungan tangan, ada simulasi, ya kan? Dari sini kita nanti dapat pemilihan komponen, kita harus menggunakan resistor berapa ohm, kita konfigurasi transistor seperti apa dan sebagainya. Lalu nanti kan ada prototyping di breadboard, lalu ada desain. Desain ini juga ada desain PCB, dan nanti teman-teman juga diminta untuk membuat produk yang tidak hanya fungsional, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek user friendly, misalkan aspek ergonomis dan sebagainya. Makanya nanti teman-teman juga akan melakukan desain CAD, misalkan desain 3D casing dan sebagainya. Jadi aspek usernya juga diperhatikan. Aspek user itu diperhatikan, juga dinilai nanti. Jadi nanti misalkan produk teman-teman nih adalah sebuah penguat. Oke, mungkin sedikit spoiler ya. Kemungkinan besar atau berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, tugas besar praktikum elektronika adalah membuat amplifier. Menggunakan rangkaian transistor. Nanti ada konfigurasinya. Nah, biasanya tahun-tahun sebelumnya amplifiernya ini hanya fungsional. Oke, jadi nanti ada PCB ya kan. Kemudian ada ya kabel gitu, kabel VCC, kemudian ada kabel input, ada kabel output. Udah nanti dicolokin ke terminal banana gitu, dicolokin ke osiloskop dan sebagainya. Ini DC power supply, ini nanti generator sinyal, ini osiloskop. Udah kayak gini doang, berupa
papan breadboard. Nah, dalam dunia nyata ini kan tidak bisa seperti ini kan. Ini kan nggak bisa dipakai ini. Ini tidak layak untuk dikomersilkan. Nah, nanti teman-teman di tugas besarnya diminta untuk bisa membuat produk yang fungsional. Ya, misalkan nanti produk ini dikasih casing, ya kan, nanti ada standnya, ya bisa menggunakan akrilik, bisa menggunakan mungkin teman-teman nanti ya acrylic cutting, atau mungkin nanti 3D printing sendiri gitu ya, pakai filamen, atau mungkin nanti pakai apa, kayak kayu-kayu gitu yang berupa kayak puzzle gitu, apalah. Dan mungkin nanti tidak menggunakan kabel-kabel seperti ini, mungkin nanti teman-teman menggunakan konektor banana, atau mungkin nanti ada konektor USB dan sebagainya. Jadi nanti aspek desainnya juga diperhatikan. Nah, jadi tadi ya, untuk bisa melakukan desain ini, teman-teman harus punya landasan teoritis yang didapat dari mata kuliah elektronika, dan juga kemampuan untuk pengujian praktikalnya di praktikum. Nah, di aspek inilah playlist ini akan membantu suplemen teman-teman. Teman-teman mungkin dapat materinya di kuliah, tetapi di playlist ini akan dimantapkan kembali. Atau setidaknya landasan untuk menunjang praktikumnya akan didapat di playlist ini gitu. Nah, mungkin kalau sempat saya juga akan bantu teman-teman untuk sediakan tutorial dalam melakukan misalkan desain 3D menggunakan FreeCAD atau SolidWorks. Atau mungkin nanti saya meminta bantuan teman saya yang lebih ahli, atau PCB design. Kalau PCB design saya sudah punya video tersendiri di channel saya. Nanti saya mungkin akan drop lagi. Ya, tapi kurang lebih seperti itu ya teman-teman playlistnya. Ini adalah cakupan materinya. Nah, dari cakupan materi ini apa saja yang akan dibahas? Ya, kita akan bahas tentang teorinya. Teori-teori misalkan dioda itu seperti apa karakteristik arus dan tegangannya, kemudian dalam analisis rangkaian seperti apa. Jadi teori dasar, dan mungkin kita juga akan mantapkan latihan soal. Nah, ini mungkin tidak berkaitan langsung nih dengan praktikum, tapi berkaitan langsungnya mungkin dengan kuis ataupun ujian. Tetapi saya percaya kalau misalkan teman-teman dikasih atau berlatih, itu akan memantapkan, oke? Akan membuat mantap landasan teori teman-teman. Jadi seperti itu ya playlist ini. Oh ya, saya lupa menyampaikan satu hal lagi. Jadi yang namanya praktikum itu kan membantu teman-teman memantapkan dari aspek hands-on-nya ya, hands-on. Tapi yang jadi kendala adalah teman-teman ini kan terbatas, ya kan? Teman-teman kan terbatas dalam aspek tools-nya. Kan teman-teman sangat sedikit ya yang punya misalkan DC power supply sendiri, yang punya osiloskop sendiri, yang punya generator sinyal sendiri di rumah. Nah, makanya untuk bisa lebih siap dalam melakukan praktikum, teman-teman akan melakukan simulasi. Oke, jadi ini semua akan digantikan dengan simulasi. Simulasi dengan apa? Nanti kalau di praktikum kan di setiap modulnya ini akan ada tugas pendahuluannya, ya kan? Tugas pendahuluan. Misalkan modul 1 nih tentang dioda. Kalau sebelumnya di praktikum rangkaian elektrik di semester 3, biasanya teman-teman tugas pendahuluan itu adalah tulis tangan di polio ya kan, ada soal-soalnya gitu. Tapi untuk praktikum elektronika ini, tugas pendahuluannya adalah melakukan simulasi menggunakan LT Spice, oke? Menggunakan LT Spice. Saya pikir teman-teman juga udah familiar dengan software ini. Teman-teman mungkin udah dapat sejak zaman PAR dulu ya, pas TPB mungkin. Saya percaya itu. Nah, teman-teman diharapkan aktif menggunakan LT Spice ini supaya nanti ketika praktikum sudah tahu gimana gambaran hasil yang akan diperoleh. Jadi praktikum itu idealnya teman-teman mencocokkan antara teori, kemudian simulasi, dan juga bagaimana real di dunia nyata. Apakah ada ketidakcocokan ataupun adanya deviasi hasil antara
praktikum, pengujian langsung di lab dengan simulasi. Nah, tetapi harapannya teman-teman udah tahu bagaimana nanti gambaran hasilnya nih. Misalkan ini nih rangkaian filter. Jadi teman-teman buat rangkaian ini di simulasi, kemudian dilihat nih bagaimana outputnya, bagaimana tegangan di RL ini. Jadi nanti ketika di lab, teman-teman udah tahu gambaran hasilnya seperti apa. Oke, jadi menggunakan LT-Spice. Nah, di sini saya menyediakan sebuah alat pembelajaran lain. Oke. Ini perlu diingat tidak untuk menggantikan LT-Spice. Untuk menjawab tugas pendahuluan, setiap modulnya teman-teman harus mencantumkan lampiran hasil dari LT-Spice. Oke. Tetapi ini ada tools pembelajaran yang teman-teman bisa gunakan untuk membantu pemahaman teman-teman. Jadi ini adalah simulator yang lebih real time, simulator yang lebih interaktif ya, yang disebut dengan Every Circuit. Nanti mungkin saya akan berikan akses kepada teman-teman untuk software ini, LT-Spice, LT-Spice, Every Circuit, Every Circuit. Nah, nanti saya akan berikan akses ke teman-teman ke aplikasi ini, Every Circuit, atau mungkin teman-teman bisa beli sendiri ya kalau misalkan berminat. Ini aplikasi simulator yang lebih interaktif. Meskipun dalam beberapa hal dia tidak sedetail LT-Spice ya untuk hasilnya, tetapi paling tidak kita bisa cukup interaktif nih. Misalkan kayak gini. Ini adalah contoh rangkaian di modul 1. Oke. Full wave rectifier menggunakan 2 buah dioda. Nah, ini inputnya nih yang hijau. Kan kita bisa ngeliat nih gambarnya. Kita bisa lihat juga berapa statistiknya. Misalkan Vmax-nya, Vmin-nya, RMS-nya gitu. Nah, kita bisa lihat juga nih bentuk tegangan dari keluaran dari full wave rectifier-nya. Itu yang warna biru ini tuh. Oh, dia gelombang penuh nih kan. Nah, kita bisa juga lihat yang hijau ini. Kita tutupin. Dan kalau misalkan kita tambahin nih. Oke, ini kita pause dulu simulasinya. Kita tambahin kabel. Misalkan seperti ini. Kita tambahin kabel. Kita jalankan. Oh, bisa langsung kelihatan tuh perubahan hasilnya. Oh, setelah dia tambahkan kapasitor, dia menjadi filter. Nah, sekarang hasil rectifiernya itu mendekati tegangan DC dengan nilai ripple sekian tuh. Dia masih punya range ya. Range-nya berapa nih? 715 mV gitu. Atau mungkin ini setelah kita kencangin dulu waktunya. Nah, seperti itu. Jadi ini ada sebuah aplikasi bernama Every Circuit yang cukup interaktif yang teman-teman bisa gunakan untuk menunjang praktikum. Jadi harapannya sebelum teman-teman melaksanakan praktikum, teman-teman udah mengerjakan tugas pendahuluan, yang artinya teman-teman udah tahu gimana gambaran hasilnya. Itu dilakukan menggunakan LT-Spice, dan kalau teman-teman punya waktu luang dan berminat untuk lebih paham, bisa dibantu juga dengan Every Circuit. Tapi ingat kembali, hasil yang dicantumkan pada tugas pendahuluan itu harus dari LT-Spice. Dan sebelum praktikum, teman-teman juga diharapkan sudah mantap secara teori. Jadi teman-teman bisa pelajari dari kuliahnya. Oke. Dari kuliahnya. Ataupun dengan menonton dulu video pada playlist ini. Karena playlist ini akan mencakup suplemen materi yang menunjang praktikum. Oke, sekian dari saya. Selamat menjalani praktikum. Terima kasih.